Seorang gadis muda terbangun di sebuah kampung. Ia tak bisa mengingat apapun yang terjadi, di mana ingatan terakhirnya ketika Jepang melakukan invasi di desanya. Kini ia menjalani kehidupan di dalam kampung itu. Namun sayang, tak lama ia tinggal di sana, muncul sosok makhluk yang disebut Azazil. Iblis itu datang untuk menghancurkan kampung yang ada. Satu persatu para penduduk mati, namun gadis itu menyadari jika ada sesuatu yang aneh, terutama setelah seorang tentara diselamatkan oleh penduduk desa. Kebenaran terungkap di mana kampung itu bukanlah kampung yang sesungguhnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Pada tahun 1945, Jepang menduduki wilayah Melayu. Tentara Jepang kala itu menyeret seorang gadis untuk dibunuh. Untungnya, sebuah serangan udara menghabisi tentara Jepang yang ada. Gadis itu lari masuk ke dalam hutan dengan tubuh yang bersimbah darah. Tak berselang lama, Aisyah terbangun dari pingsannya. Ia sudah berada di dalam rumah orang. Seorang wanita parubaya memberikan minuman untuk Aisyah. Minum, nak. Gadis itu masih kebingungan dan teringat kejadian ketika Jepang datang ke desanya. Ia mengambil tombak dan mengarahkannya pada Bu Yani. Wanita itu menenangkan Aisyah dan menjelaskan jika luka di tubuh Aisyah masih belum sembuh total. Kamal, pemuda desa kala itu, masuk ke dalam rumah dan langsung disambut oleh tombak yang Aisyah arahkan. Bu Yani menjelaskan jika Kamal adalah orang yang telah menemukan Aisyah. Gadis itu pun teringat jika ia kala itu lari dari tentara Jepang. Ingatan itu membuat Aisyah semakin pusing. Ia tak mengerti apa yang terjadi selanjutnya hingga tiba-tiba terbangun dalam rumah Bu Yani. Aisyah berteriak menanyakan di mana keberadaannya sekarang. Kamal menjelaskan jika ia menemukan Aisyah sekarat dan tak sadarkan diri. Aisyah kebingungan dan mempertanyakan keberadaan liontin miliknya. Kamal mengaku jika ia tak melihat ada liontin apapun ketika menemukan Aisyah di dalam hutan. Aisyah masih tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi padanya. Ia keluar dari rumah dan melihat perkampungan yang ada. Aisyah khawatir jika semua yang ada di sana hanyalah tipuan dari tentara Jepang. Macam mana aku nak tahu ini bukan muslihat Jepun? Mana mungkin, nak. Cuba teliti betul-betul. Aisyah pun meminta agar diantarkan kembali ke hutan tempat ia ditemukan. Bu Yani menenangkan gadis itu dan memberitahu jika hutan dipenuhi oleh tentara Jepang. Mereka aman di kampung itu karena dilindungi oleh danau. Bu Yani menenangkan Aisyah jika tentara Jepang tak mengetahui ada perkampungan di sana. Aisyah tak mau hanya berdiam diri. Ia berniat untuk pergi sendiri ke dalam hutan. Kamal bersedia mengantarkan gadis itu dengan menggunakan sampan. Selanjutnya mereka berjalan kaki memasuki area hutan. Kamal menjelaskan jika waktu itu ia mencari jamu untuk Bu Yani. Ia melihat tentara Jepang yang datang dan menyerbu desa. Kamal bersembunyi hingga keadaan menjadi aman. Ketika hendak kembali ke desa, ia melihat Aisyah. Aku sedang sibuk mencari akar kayu untuk Ibu Yani. Mereka pun sampai di tempat Aisyah ditemukan. Gadis itu teringat dengan tentara Jepang yang datang dan menghancurkan desa. Aisyah lari dan jatuh di mana ia melihat ada banyak kerangka manusia. Kamal menyeret gadis itu untuk segera pergi, namun Aisyah bergegas lari ke arah lain. Aisyah melihat desanya yang sudah hancur dan rata dengan tanah. Ini bukan kubur. Ini kampung aku. Terlihat ada pergerakan dari semua belukar. Kamal bersiap dengan parang di tangan yang ternyata pria yang menyerang Kamal itu adalah Atan yang merupakan penduduk desa. Atan membawa kedua temannya. Mereka menghina Kamal yang berisik dan banyak bersuara. Mereka menghampiri Aisyah dan mempertanyakan orang yang Kamal bawa masuk ke desa. Ini dia orang luar yang kau bawa masuk nih. Perseteruan pun terjadi. Atan meminta Kamal untuk membawa temannya itu kembali ke desa. Ia mengajak Usop dan Saleh untuk pergi mencari buruan lain. Pagi berikutnya Bu Yani membuatkan bubur untuk Aisyah. Ia sudah mengetahui apa yang terjadi dengan desa Aisyah karena Kamal sudah bercerita.
Bu Yani menawarkan Aisyah untuk tinggal bersamanya dan meminta Aisyah untuk menganggap rumah itu seperti rumahnya sendiri. Bu Yani pamit pergi karena ia ada urusan. Kala itu, dua wanita penduduk setempat datang dan melihat Aisyah. Mereka mengajak gadis itu untuk jalan-jalan keliling kampung. Aisyah menolak karena ia merasa capek, namun Hanum dan Melor langsung menariknya. Hanum menunjukkan rumah Melor. Ia juga menunjukkan rumah tempat tinggalnya yang berada di sebelah rumah Melor. Melihat ada beduk di atas, Aisyah pun menanyakan kegunaannya. Sayangnya, Melor dan Hanum tak ada yang mau memberitahu. Hanum asik memandangi Kamal yang berada di rumahnya. Ia berangan-angan jika Kamal menikahinya. Melor mengingatkan temannya itu jika Hanum sudah menikah. Hanum tetap berangan-angan dan jika itu terjadi maka mereka akan memiliki kepala desa yang baru. Aisyah kebingungan dan tak mengerti maksud kepala desa yang baru. Melor menjelaskan jika Kamal adalah anak mendiang kepala desa sebelumnya. Mereka terkendala aturan adat di mana Kamal tak bisa naik jabatan menjadi kepala desa sampai ia menikah. Aisyah mengira jika Atan adalah kepala desa saat ini. Tak berselang lama, Atan datang dan memanggil istrinya untuk segera pulang. Suami dari Hanum juga meminta istrinya untuk kembali ke rumah. Sebentar, orang tengah bercakap nih kan. Aisyah kala itu melihat Bu Yani yang menaburi garam di sekeliling kampung. Saat hendak masuk ke dalam rumah, Aisyah kala itu melihat ada sosok anak kecil di bawah rumah panggung itu. Aisyah berlari mengikuti anak itu hingga masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba Aisyah terkejut karena sekilas melihat ada penampakan yang muncul di belakang tubuhnya. Sosok perempuan itu menunjuk ke suatu tempat. Aisyah kembali melihat bocil yang berlari masuk ke dalam hutan. Ia berjalan hingga sampai di mulut gua yang penuh dengan tulang belulang manusia. Aisyah mencoba masuk ke dalam gua itu dan sosok makhluk penghuni hutan itu hendak menangkap Aisyah. Kamal datang menanyakan apa yang Aisyah lakukan di sana. Gadis itu mengaku melihat anak kecil dan bersikeras untuk masuk ke dalam. Kamal menyeret Aisyah untuk kembali ke desa. Ia menjelaskan jika ada harimau dan hewan liar di dalam hutan dan itu sangatlah berbahaya. Kamal menarik Aisyah pergi dari gua itu dan kembali ke desa. Adik. Sore itu, Bu Yani menyembelih ayam untuk makan malam. Ia menanyakan keadaan Aisyah yang terlihat pucat pasi. Aisyah menawarkan agar ia bisa membantu memasak. Bu Yani merasa senang Aisyah mau membantu memasak karena semenjak kemarin gadis itu hanya berdiam diri di dalam kamar. Aisyah bercerita jika ia melihat gadis kecil yang berada di desa. Anak itu mempunyai tanda hitam di tangannya. Bu Yani mengaku tak tahu dan belum pernah melihat sosok anak kecil tersebut. Bu Yani pun meminta Aisyah untuk menceritakan kegelisahannya selama ini. Aisyah sendiri mengaku khawatir dengan apa yang terjadi. Ia melihat Bu Yani yang menaburkan garam di tanah. Bu Yani menjelaskan jika itu adalah sebuah pagar gaib. Saat Aisyah menanyakan alasannya, Bu Yani enggan menjawab. Wanita itu memeriksa air yang dimasak, ternyata Bu Yani merasakan firasat buruk. Ia bergegas keluar di mana ayam yang ada di kandang sudah mati. Warga membunyikan beduk dan meminta semua orang untuk bersiap. Aisyah tak mengerti apa yang terjadi kala itu. Semua orang berlarian masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu serta jendela. Mereka semua bersiap dengan senjata masing-masing. Bu Yani menjelaskan jika apapun yang terjadi untuk tidak keluar dari rumah. Sosok makhluk yang berasal dari hutan datang ke desa. Bu Yani terkena serang hingga kakinya terluka parah. Aisyah berusaha bersembunyi di dalam kamar, namun sosok itu terus menyerangnya. Untungnya Bu Yani berhasil menyelamatkan Aisyah. Aisyah yang ketakutan memilih untuk keluar dari rumah dan tidak mengindahkan peringatan Bu Yani untuk tetap berada di dalam apapun yang terjadi. Aisyah berlari menjauh dan bersembunyi di bawah rumah Hanum. Ia mendengar percakapan di mana salah yakin dengan perkataan Atan jika Aisyah membawa sial di kampung mereka.
Hanum meminta suaminya untuk tidak terlalu mendengar perkataan dari Atan. Sosok makhluk itu mengejar Aisyah, namun untungnya Kamal datang untuk menyelamatkannya. Saat mereka bersembunyi, makhluk itu mulai menyerang Kamal. Untungnya Saleh keluar dari rumah dan berusaha menolong. Kini makhluk itu mengincar Hanum. Sosok iblis itu menyedot energi dari Hanum. Sebelum dibawa pergi, Hanum mengatakan pada Aisyah untuk mencari sebuah pohon karena semua kunci misteri ada di sana. Pagi harinya Aisyah menanyakan pada Bu Yani apa yang menyerang mereka semalam. Bu Yani meminta Aisyah untuk mengambil buku yang ada di dalam kotak. Sembari mengobati kaki yang terluka, Bu Yani menjelaskan jika nama asli makhluk itu adalah Azazil. Saat desa pertama dibangun, sebuah kesepakatan dibuat. Selama mereka memberikan tumbal, maka Azazil tak akan mengganggu. Namun terkadang sosok itu sering mengingkari janjinya. Nasi dan garam yang Aisyah lihat kala itu adalah pagar gaib agar makhluk itu tak datang ke desa. Di saat yang bersamaan, pemakaman Saleh digelar. Atan sangat marah dengan makhluk itu dan menunggu di depan gua. Selagi kami sediakan jamuan untuk dia. Aisyah mendatangi Kamal yang sedang menguburkan ayam yang telah mati. Aisyah menanyakan bagaimana semua ayam-ayam itu bisa mati. Kamal memberitahu jika setan itu datang, ayam menjadi mati dan makanan menjadi busuk. Bahkan air tiba-tiba bisa berubah menjadi darah. Suara beduk kembali terdengar. Semua warga berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Atan kala itu mengatakan jika ia tahu bagaimana setan itu masuk ke desa. Ia mempertanyakan siapa yang merusak pagar gaib yang ada. Atan langsung menuduh Aisyah yang telah melakukan hal itu. Kamal membela Aisyah dan meminta untuk berhenti menyalahkan orang lain. Ia mengajak Atan untuk membangun desa kembali bersama-sama. Bu Yani menghentikan perdebatan itu. Sembari menangis, Aisyah mengaku jika semua itu terjadi karenanya. Ia mengejar sesuatu dan masuk ke dalam hutan. Ia tak tahu dan terjatuh di dalam sana. Atan yang kesal langsung mengeluarkan parang. Beruntung Bu Yani menghentikan pemuda itu. Bu Yani memberitahu jika semua itu terjadi karena warga desa tak ada yang memberitahu Aisyah mengenai pantang larang. Ia meminta semua warga untuk membubarkan diri. Malam harinya saat tidur di dalam kamar, Aisyah terbangun dan melihat penampakan gadis kecil yang ia lihat di dalam hutan. Ia mengikuti kemana gadis itu pergi. Adik. Gadis itu memberikan liontin dan Aisyah terbangun dari mimpi buruk. Ia beranjak pergi, namun ketika pintu dibuka terlihat sosok mengerikan. Aisyah terbangun lagi dari mimpinya dan Bu Yani menenangkan gadis itu. Aisyah meminta Bu Yani untuk berjanji tidak akan meninggalkannya. Hari berikutnya Bu Yani kembali menebalkan pagar gaib yang ada. Aisyah mengucapkan terima kasih atas apa yang terjadi. Bu Yani memberitahu jika mimpi yang Aisyah alami merupakan tipuan dari makhluk yang tinggal di dalam hutan. Saat mereka lemah, maka iblis dengan mudah menyerangnya. Bu Yani menenangkan dan mengatakan jika kini mereka akan aman karena pagar gaib telah diperbarui. Kamal mendatangi Bu Yani dan memberitahu tentang Atan yang membuat jebakan di dalam hutan. Mereka bergegas datang dan mempertanyakan apa yang sedang Atan lakukan. Atan ternyata berniat untuk menghabisi makhluk itu agar mereka semua kembali aman. Desa tak akan terkena ganggu lagi. Bu Yani tak setuju dengan hal itu. Mereka sudah memiliki perjanjian dan hanya tinggal menyediakan tumbal. Melor datang dan berteriak untuk menghentikan semuanya. Ia mengatakan jika jebakan itu bisa membuat Hanum mati. Atan menyeret istrinya untuk segera pergi. Bu Yani langsung membawa Melor untuk diobati karena Melor terlihat sakit. Aisyah menyusul Bu Yani di mana wanita itu tengah memandikan Melor di sungai. Melor seolah hilang ingatan setelah Hanum menghilang. Melor mengaku jika ia melihat sebuah kastil dan juga pohon yang berada di dalam hutan. Di sekitar pohon itu ada batu-batu kecil seperti nisan. Bu Yani menghentikan perkataan Melor dan memberitahu jika iblis tengah mempermainkannya.
Ia meminta Aisyah untuk memandikan Melor. Tolong mandikan dia. Saat membasuh tubuh Melor, air dalam ember tiba-tiba berubah menjadi darah. Hal itu merupakan sebuah pertanda kedatangan Azazil. Bu Yani pun merasa ada yang tak beres. Mereka bergegas lari masuk ke dalam hutan hingga Aisyah bertabrakan dengan Atan. Atan meminta Hakim dan Usop untuk membawa para perempuan kembali ke desa. Melor yang tak sanggup berlari terjatuh. Saat Hakim hendak menolong, tiba-tiba Azazil berterbangan kian kemari. Usop yang berusaha melawan justru tewas seketika. Melor yang ketakutan lari masuk ke dalam hutan. Aisyah berusaha menyusul Bu Yani dan juga Melor. Azazil langsung mengejar Aisyah yang berlari masuk ke dalam hutan. Untungnya Kamal berhasil menarik Aisyah untuk sembunyi dari kejaran makhluk itu. Sayangnya meskipun mereka sembunyi di dalam akar-akar, tetap ketahuan. Atan menusuk makhluk itu menggunakan tombak. Makhluk itu langsung mengejar Atan. Atan berlari masuk ke dalam hutan mengarahkan makhluk itu ke jebakan dan Atan merasa senang karena mereka berhasil membunuh makhluk itu. Sayangnya jebakan buatan Atan tak berguna sama sekali. Makhluk itu berhasil keluar dengan mudah dan mulai menyerang warga yang ada. Pergi! Atan dan yang lain mencari keberadaan Ali yang terkena serang. Sayangnya Ali ditemukan dalam hutan dengan tubuh yang sudah terbelah dua. Ali meminta Atan untuk segera menghabisinya. Mental Atan mulai goyah setelah beberapa anak buahnya mati. Sesampainya di desa, Aisyah mempertanyakan apakah semua yang terjadi itu adalah salahnya. Kamal menjelaskan jika makhluk itu adalah iblis dan makhluk itu tak mempunyai alasan untuk berbuat kejahatan. Kamal mengungkapkan jika ia menyukai Aisyah dan takut jika kehilangan gadis itu. Sayangnya Aisyah menolak Kamal. Ia mengaku mempunyai kehidupan lain dan sebelum bisa mengingat semuanya, maka ia tak bisa menerima Kamal. Sore itu Aisyah mendatangi rumah Melor. Dengan tatapan mencurigakan, Melor mengaku jika suatu nanti Aisyah akan mengetahui kebenarannya. Aisyah sore itu tertidur dan mendapat mimpi buruk ketika Hanum diseret oleh setan. Dari luar rumah, Bu Yani membawa orang luar yang terluka. Aisyah mengetahui jika pria yang terluka itu adalah seorang tentara. Bu Yani meminta Aisyah untuk masuk ke dalam. Atan kala itu tak terima jika ada orang luar yang kembali dibawa masuk ke dalam desa. Sayangnya Atan tak bisa melawan Bu Yani yang merupakan seorang tetua kampung. Aisyah kala itu mengamati dari kejauhan. Ia melihat Atan yang keluar dari kamar pengobatan dengan membawa kain putih. Melor mengikuti suaminya masuk ke dalam hutan secara diam-diam. Aisyah mengamati pria yang terluka itu dan Aisyah pergi mendatangi Kamal yang selesai menangkap ikan. Ia langsung memeluk pria itu. Aisyah mengungkapkan jika kini ia merasa aman bersama dengan Kamal. Hari demi hari berlalu. Hubungan Aisyah dan Kamal menjadi semakin dekat. Hingga suatu hari, Bu Yani memberitahu pada Aisyah jika Kamal hendak datang untuk melamar. Aisyah pun setuju dengan hal tersebut. Pesta pernikahan digelar dengan sangat meriah. Bu Yani merestui pernikahan itu. Ia juga menobatkan Kamal sebagai kepala desa yang baru karena sudah memenuhi persyaratan. Di tengah acara pesta pernikahan, Melor datang dengan bertingkah aneh. Ia bernyanyi dan menari. Melor memperkenalkan diri jika ia dulunya merupakan seorang penari untuk kerajaan Sultan Muazzin Shah, Sultan Malaka. Melor langsung marah pada Atan. Ia berteriak jika Atan sudah mencuri hidupnya dan menguburkannya di bawah pohon sehingga ia tak bisa mengingat siapa dirinya yang sebenarnya. Atan mencoba untuk menenangkan istrinya. Melor mengaku jika ia mengikuti Atan masuk ke dalam hutan dan mengubur seragam prajurit di bawah pohon. Melor juga mengetahui siapa sebenarnya semua orang. Entah apa yang telah Melor ketahui, namun ia terlihat sangat kesal dan bahkan membuka pagar gaib. Azazil kembali datang dan langsung menyerang warga.
Orang-orang di sana berlarian untuk menyelamatkan diri. Aisyah pergi bersama dengan Kamal. Makhluk itu mulai menyerang satu persatu warga desa. Kamal hampir mati terbunuh. Aisyah kabur mendatangi Melor. Makhluk itu pun muncul di depan Aisyah. Melor meminta agar makhluk itu membawanya. Melor meminta Aisyah untuk menemukan jalan keluar. Akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Iblis itu kini mengincar Aisyah. Bu Yani berusaha menghalangi. Ia menggunakan keris dan mulai membaca mantra. Tak berselang lama, iblis itu mulai merasakan kepanasan dan memilih untuk pergi. Hari berikutnya, warga yang meninggal dimakamkan. Atan masih menangisi kepergian dari Melor. Bu Yani dan Kamal membuat pagar gaib di depan gua. Aisyah kala itu masih menangisi teman-temannya. Malam harinya saat tidur, Aisyah merasakan ada sosok yang memegang tubuhnya. Ia terbangun dan terlihat ada perempuan dengan tanda hitam yang berada di dapur. Aisyah memberitahu suaminya jika ia melihat wanita dengan tanda yang sama seperti gadis kecil yang ia lihat beberapa hari lalu. Ketika hendak pulang ke rumah, Aisyah melihat prajurit yang terluka itu sudah sembuh sepenuhnya. Bu Yani juga memberikan servis ekstra untuk pemuda tersebut. Sore itu, Aisyah sengaja menunggu di luar bilik kesehatan. Setelah Bu Yani pergi, wanita itu masuk ke dalam untuk melihat tentara yang ada. Aisyah heran dengan pemuda itu yang sudah sembuh total, bahkan tak ada bekas luka. Tentara itu memberitahukan jika ia sudah lama sembuh. Mereka berdua saling kebingungan, terlebih tentara itu juga mengaku tak mengingat apapun. Ia hanya mengingat ketika menerbangkan pesawat dan lampu berkedip hingga akhirnya jatuh ke dalam hutan. Aisyah semakin heran dengan pesawat terbang karena seharusnya tentara itu melawan orang Jepang. Pemuda tentara itu semakin bingung karena hal itu tak mungkin terjadi. Era penjajahan Jepang menurutnya sudah lama berlalu, bahkan ketika ia belum lahir. Aisyah pun keluar dari rumah dan muntah begitu mengetahui informasi itu. Atan kembali menyalahkan Aisyah atas apa yang terjadi belakangan ini. Entah apa yang Atan katakan, namun pria itu memberitahu jika semua orang ingin hidup dengan jenis dari Aisyah. Atan memberitahu jika setan itu datang adalah karena orang-orang seperti Aisyah dan bukan mereka yang ada di desa. Atan yang marah pun langsung menyerang Aisyah. Ia menyalahkan kehidupannya yang hancur semenjak kedatangan Aisyah ke desa. Kamal yang melihat istrinya diserang langsung menghajar balik Atan. Pertarungan terjadi sangat sengit, namun Kamal berhasil menang. Aisyah berlari menuju ke pinggiran desa. Ia terus teringat perkataan Hanum yang meminta untuk menemukan pohon. Dengan penuh keyakinan, Aisyah berlari masuk ke dalam hutan seorang diri. Ia berhasil menemukan sebuah pohon yang berlubang di pangkalnya. Saat memegang batu yang ada di sana, Aisyah teringat perkataan Melor ketika di acara perkawinan. Melor waktu itu mengaku sudah mengetahui siapa penduduk desa yang sebenarnya. Aisyah pun menggali tanah yang ada hingga ia menemukan sebuah liontin miliknya yang hilang. Saat menyentuh liontin itu, ingatan Aisyah kembali ke masa lalu. Kala itu ia melihat tentara Jepang yang datang dan menyerang ke desanya. Ia sembunyi di dalam rumah bersama dengan adiknya yang bernama Umi. Aisyah menenangkan Umi. Ia membagi liontin menjadi 2. Aisyah memberitahu Umi jika ia bisa menemukannya dengan liontin itu. Aisyah berhasil ditangkap oleh tentara Jepang dan tidak diperkosa. Untungnya serangan udara berhasil membunuh tentara Jepang. Aisyah yang berlari masuk ke dalam hutan terkapar hingga Kamal menolongnya. Aisyah yang tersadar dari gambaran masa lalu melihat ada sosok yang mengikutinya selama ini. Aisyah menemukan baju milik tentara itu. Ia membawa ke desa secara diam-diam. Di saat yang bersamaan, tentara itu mempertanyakan kenapa Aisyah mengira jika itu adalah zaman penjajahan Jepang. Aisyah yang melihat ke dalam kamar terkejut karena sosok Bu Yani berwujud mengerikan. Aisyah segera keluar dari rumah di mana terlihat sosok Kamal juga berwujud mengerikan. Bu Yani berusaha menenangkan Aisyah, namun gadis itu mengatakan jika ia sudah melihat wujud sebenarnya dari warga desa. Mereka semua adalah iblis. Bu Yani memberitahu jika ia bukanlah iblis.
Aisyah melempar seragam itu dan membuat tentara tersebut ingatannya kembali dan bisa melihat wujud asli dari warga desa. Tentara itu juga terkejut melihat wujud sebenarnya dari Bu Yani. Aisyah berusaha kabur, namun Bu Yani justru menyerangnya. Kamal dan beberapa warga ikut turut menyerang tentara yang ada. Pertarungan pun terjadi di dalam rumah itu. Aisyah berhasil menyerang balik Bu Yani dan mengajak tentara itu untuk segera kabur. Aisyah mengerti jika gua yang ada di dalam hutan adalah tempat yang aman karena warga desa tak akan berani masuk ke dalam sana. Belum sempat masuk ke dalam, tentara itu terkena tombak dari Kamal. Aisyah kini tak mau mengakui jika Kamal adalah suaminya. Ia berteriak jika Kamal telah menculik dan mencuri kehidupannya. Kamal mengaku jika ia mencintai Aisyah semenjak pertama kali bertemu. Tentara itu berhasil bangkit dan menyerang Kamal. Mereka berjalan tertati masuk ke dalam gua untuk menyelamatkan diri. Aisyah kembali melihat sosok perempuan itu. Wanita itu menunjukkan jalan keluar pada Aisyah. Mereka terus masuk ke dalam gua hingga terdapat banyak kerangka manusia. Sosok Azazil yang menyerang desa ada di sana dan langsung memegang leher Aisyah. Tentara itu berusaha menolong dan mengajak untuk kembali ke desa. Aisyah menghentikan dan kini ia mengerti. Sosok Azazil yang menyerang desa itu merupakan sekutu dari mereka. Wanita tua itu yang selama ini muncul adalah petunjuk agar bisa segera keluar dari desa itu. Tiba-tiba tentara itu terkena tusukan parang. Atan sudah masuk ke dalam gua dan berniat untuk membunuh Aisyah. Untungnya Kamal datang dan menghabisi Atan. Sosok Azazil kini justru menyerang Kamal hingga terkapar. Aisyah berteriak untuk tidak membunuh Kamal. Saat Kamal sekarat, Aisyah mendatangi suaminya itu. Kamal memberitahu jika selama ini ia tidak pernah memaksa Aisyah untuk mencintainya. Ia tidak sama seperti Atan atau penduduk desa yang menculik siapapun yang mereka inginkan. Aisyah memohon pada Kamal untuk membiarkannya pergi. Setelah berpamitan, Aisyah berhasil keluar dari gua. Ia terbangun di sebuah rumah sakit. Gadis itu berusaha untuk bangkit dan melepas infus yang ada. Ia melihat televisi di mana tragedi WTC sebagai berita utama. Aisyah keluar dari rumah sakit itu dan terkejut karena semua sudah berubah. Sosok wanita tua itu kembali muncul dan mengatakan jika kini Aisyah sudah aman. Ia mengatakan jika sudah saatnya Aisyah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wanita itu mengaku pertama kali bertemu Aisyah waktu masih kecil. Ia bisa melihat dan masuk ke dalam alam Aisyah namun tak bisa berkomunikasi. Sosok wanita itu membawa Aisyah ke hutan kembali. Aisyah selama ini terjebak dalam dunia bunian selama 60 tahun. Di pinggir danau itu terlihat ada sosok wanita yang melamun. Ternyata itu adalah Hanum yang berhasil selamat terlebih dahulu. Sayangnya Hanum tak bisa melupakan desa bunian hingga ia mengalami gangguan jiwa. Hanum merasa lebih memilih untuk tinggal di desa bunian daripada di alam manusia. Aisyah mempertanyakan apa sebenarnya makhluk yang menyerang ketika ia berada di desa dan membawa Hanum pergi. Wanita tua itu mengaku jika sosok itu bukan Azazil melainkan jin yang ia kirim untuk menyelamatkan manusia yang terjebak di sana. Aisyah semakin heran alasan dari orang bunian untuk menculik manusia. Wanita tua dukun itu menjelaskan jika mereka mencari pasangan karena bunian sudah hampir punah. Aisyah kini heran dengan dukun wanita itu yang berusaha keras menyelamatkannya. Ternyata bukan dukun itu yang bersikeras, melainkan adik Aisyah yang bernama Umi. Aisyah sebenarnya heran kenapa umurnya masih muda sementara Umi sudah menjadi tua. Dukun itu menjelaskan jika waktu berjalan berbeda antara dunia bunian dengan dunia manusia biasa. Umi pun mengajak Aisyah untuk tinggal di rumahnya. Malam itu, Aisyah melihat sosok wanita yang berjalan masuk ke kandang kuda. Ia mengikuti sosok itu di mana ternyata itu adalah Bu Yani. Kedatangan Bu Yani adalah untuk memberi peringatan jika ia akan datang lagi untuk mengambil anak dari Aisyah dan Kamal. Bebas. Tapi anak dalam kandungan kau itu belum lagi. Tiba-tiba Aisyah terbangun dari mimpi buruk. Ia mengalami muntah karena hamil dan film pun berakhir. Selama ini Aisyah tinggal di alam bunian selama 60 tahun, namun Aisyah merasa hanya 1 tahun kurang. Ia tak sendiri, melainkan ada beberapa manusia yang terjebak di sana. Manusia-manusia yang ada di sana sengaja diculik untuk dijadikan pasangan agar keberlangsungan hidup bunian tetap terjaga.
Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau, itu ketarik.